Halo, salam jumpa pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agropolitan News hari ini dan serangkaian informasi menarik seputar Malang Raya telah siap kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Septian Wilson, inilah Agropolitan News selengkapnya. Dan mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Saudara, bertempat di Hotel Purnama Desa Punten Kota Batu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Batu mengadakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap tingkat Kota Batu pemilihan umum 2024. Acara ini dihadiri oleh Komisioner KPU Batu, Bawaslu Batu, dan juga perwakilan partai politik sekota Batu. Dari hasil rekapitulasi data pemilih tetap oleh KPU, salah satu yang disampaikan yaitu terkait dengan adanya 560 pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Selain itu, dalam pembahasannya juga disampaikan terkait dengan pemilih ganda. Menanggapi hal tersebut, anggota KPU Kota Batu Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Heru Joko Purwanto menyebutkan ada sejumlah 560 pencoretan. Ini dikarenakan beberapa hal yang antara lain meninggal dunia, masuk Polri, TNI, dan ada yang di bawah umur. Selain itu ada pula yang harus di-TMS-kan karena pindah pilih ke TPS khusus di lokasi lain. Heru Joko Purwanto mencontohkan semisalkan orang Batu yang bekerja di Kalimantan, sehingga tidak bisa melakukan hak pilihnya di Kota Batu, maka perlu adanya pencoretan di Kota Batu dan akan dimasukkan dalam TPS khusus di Kalimantan. Terkait dengan pemilih ganda, Heru menjelaskan bahwa hingga saat ini ada 99 pemilih ganda. Hal ini disebabkan karena pemilih tersebut sudah memiliki KTP terbaru di daerah lain dan juga terdaftar di DPT luar Kota Batu, sehingga DPT yang ada di Kota Batu harus dicoret dan di luar kota dimasukkan sebagai memenuhi syarat. Kalau TMS itu ada kurang lebih 516 ya. Nanti data detailnya akan saya kirim ke teman media karena data ini sebetulnya sudah saya kirimkan ke teman media juga. Jadi pencoretan ini ada beberapa kriteria yang meninggal, ya tidak memenuhi syarat. Terus yang masuk TNI Polri, terus ada yang di bawah umur juga. Terus ada juga
harus di-TMS-kan karena pindah pilih ke TPS khusus di lokasi lain. Misalnya orang Batu kerja di Kalimantan, di sana dia tidak bisa pulang, maka dicoret di sini, dimasukkan di dalam TPS khusus di Kalimantan. Seperti itu yang dicoret. Ya, ganda itu ada beberapa, kita sampai saat ini ada 99-nya ganda. Unsurnya ganda banyak, ganda dengan seumpamanya dia sudah terdaftar di DPT sini, tapi yang terbaru dia ada di Bali misalnya. Maka yang di sini harus dicoret kegandaan ini karena administrasi kependudukan yang terbaru kita sebagai acuannya. Jadi KTP yang terbaru itu yang kita jadi acuan. Sudah di sini tahun 2000 katakanlah, di Bali 2022, maka yang kita pakai acuan di Balinya. Yang di sini kita coret. Kita berkoordinasi dengan pihak Bali bahwa di sana harus di-MS-kan, memenuhi syarat di sana, di sini dicoret. Yang ganda banyak yang begitu. Terus ada ganda luar negeri, juga ada ganda NIK, satu NIK dipakai 2 orang, tapi kami sudah menyalurkan ke Disduk Capil untuk diperbaiki NIK-nya. Dan kami coret yang di luar negeri, kami MS-kan di sini di Songkokerto karena orangnya ada di sini. Saya kira itu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Sementara itu dari hasil rekapitulasi dari data tetap pemilih oleh KPU, salah satu yang disampaikan yaitu terkait dengan adanya 560 pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Selain itu, dalam pembahasannya juga disampaikan terkait dengan pemilih ganda. Beberapa hal termasuk angka-angka yang sudah kita bacakan. Bertempat di Hotel Purnama, Desa Punten, Kota Batu, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Batu mengadakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap JPT tingkat Kota Batu pemilihan umum 2024. Acara ini dihadiri oleh Komisioner KPU Kota Batu, Bawaslu Batu, dan perwakilan partai politik se-Kota Batu. Dari berita acara rekapitulasi daftar pemilih tetap tingkat Kota Batu itu, diketahui sebanyak 81.743 pemilih laki-laki dan 82.773 pemilih perempuan, dengan jumlah total adalah 164.516 pemilih. Sedangkan jumlah TPS sebanyak 611 TPS yang tersebar di 24 kelurahan desa di 3 kecamatan se-Kota Batu. Dijelaskan oleh Ketua KPU Kota Batu Mardiono, daftar pemilih tetap tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen rekapitulasi tingkat kabupaten kota. Dari angka tersebut dijelaskan pula ada sebanyak 157 pemilih baru, sebanyak 560 pemilih tidak memenuhi syarat, dan 1.870 jumlah perbaikan data pemilih. Ditambah lagi dengan jumlah pemilih potensial non-KTP elektronik sebanyak 2.229 pemilih. Mardiono menyebutkan adanya restrukturasi TPS menyebabkan sejumlah pemilih harus dikembalikan lagi pada TPS yang dekat dengan rumahnya. Selain itu, dari yang direncanakan sebanyak 757 turun menjadi 620 dan terakhir ditetapkan 611. Itu terjadi pergeseran pemilih sangat banyak tetapi tidak merubah angka, hanya mengembalikan ke TPS yang dekat dengan rumahnya. Ya, apakah perbedaan itu? Perbedaan tidak ada. Tapi angka dengan yang direkap di tingkat TPK pada tanggal 5 Juni yaitu DPS HP akhir waktu itu memang ada jeda sampai hari ini, dan itu banyak masukan ke KPU termasuk syarat perbaikan dari Bawaslu, itu yang menyebabkan angkanya berubah. Tapi itu bukan karena KPU nambahi ya, tapi memang jeda dari 5 Juni sampai hari ini 21 Juni itu memang masih ada data-data yang masuk, termasuk ada data yang meninggal, ada yang tidak pilih, macam-macam yang menyebabkan berubah itu. Termasuk yang disampaikan Bawaslu tadi di Kecamatan Batu yang apa tadi 1.500-an itu kok banyak ya, itu pindah TPS saja ya, karena kita waktu itu ada restrukturisasi TPS dari yang kita rencanakan waktu itu 757 turun menjadi 620 dan terakhir 611. Itu kan tentu pergeseran pemilih itu sangat banyak begitu. Itu yang menyebabkan kemarin sampai hari ini ditentukan itu ada beberapa yang harus dikembalikan lagi ke TPS terdekat rumahnya. Tapi tidak merubah angka ya, tapi mengembalikan ke TPS yang dekat dengan rumahnya. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan.
Ya, dan pemirsa, selepas jeda berikut ini kami masih akan kembali dengan banyak informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Senangnya masak bahan lokal, gak harus impor. Hari ini Ibu masak spesial buat kalian. Masak apa, Bu? Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya mudah didapat dari negeri kita sendiri. Wow. Enak. Apa ini, Bu? Ini namanya bubur pangan lokal, supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, umbi-umbian, sayur, dan lauk pauk. Tapi, Bu, kok nggak ada sereal crunchy-nya? Siapa bilang? Nih ada jagung, Ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi. Ibu memang tukang sulap makanan. Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak. Iya dong, sarapan harus beragam, bergizi seimbang dan aman, biar tubuh kita sehat dan kuat. Ibu memang top. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Agropolitan News dan kita masuk ke informasi selanjutnya. Saudara, puluhan keluarga korban tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 melakukan aksi di depan kantor Bupati Malang. Mereka menuntut tragedi yang tewaskan 135 korban jiwa tersebut bisa diusut tuntas dengan penuh keadilan dan menolak renovasi Stadion Kanjuruhan sebelum kasus tuntas. Sambil membawa poster, puluhan keluarga korban tragedi Kanjuruhan mendatangi kantor Bupati Malang yang berada di pendopo Jalan Panji Kepanjen, Kabupaten Malang pada Kamis 22 Juni 2023. Dengan diiringi derai air mata, mereka melakukan aksi untuk menuntut pemerintah agar bertanggung jawab atas kejadian 1 Oktober 2022. Kasus tragedi Kanjuruhan yang menelan korban 135 nyawa bisa diusut tuntas dan seadil-adilnya. Selain itu, mereka juga menyuarakan apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah terhadap para korban. Adanya rencana Stadion Kanjuruhan dibongkar dan direnovasi, mereka keluarga korban tidak keberatan dengan catatan agar kasus tragedi Kanjuruhan diselesaikan terlebih dahulu secara tuntas. Dalam mencari keadilan, para keluarga korban masih terus berlanjut dengan pelaporan model B agar bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Harapan saya dari pemerintah harus bertanggung jawab dengan kejadian di Stadion Kanjuruhan. Oleh karena itu, dari korban Kanjuruhan keluarganya ya, istilahnya minta untuk diusut tuntas dengan seadil-adilnya.
dan juga memberikan apa yang telah jadi tanggung jawab pemerintah terhadap korban Kanjuruhan. Untuk Stadion Kanjuruhan, selama ini ada berita-berita atau informasi mau dibongkar. Monggo silakan dibongkar ya, apabila sudah memenuhi persyaratan atau istilahnya yang diminta daripada korban Kanjuruhan. Itu yang pertama. Yang kedua, nantinya apabila sudah dibongkar, kita semua dari korban Kanjuruhan tolong dibuatkan monumen untuk museum untuk korban Kanjuruhan semua. Saya harapkan ya intinya beginilah, pemerintah mau membangun stadion yang kita ini semua keluarga korban intinya mendukung, tapi dengan catatan selesaikan dulu masalah tragedi Kanjuruhan. Kalau kita berkaca dari kasusnya Sambo ya, jadi kasusnya Sambo itu membunuh satu orang itu hukumnya mungkin media sudah tahu gimana. Nah ini termasuk bukan lagi pembunuhan, bukan kecelakaan, ini pembantaian ini. Kok pemerintah seakan-akan membekukan keluarga korban gitu. Jadi harapan kami sama dulur-dulur ini semua ini mintanya keadilan seutuhnya. Semua keluarga korban berharap agar tragedi kemanusiaan ini bisa diusut seutuhnya dan memenuhi rasa keadilan. Apabila Stadion Kanjuruhan jadi dibongkar dan direnovasi, keluarga korban meminta agar dibuatkan museum untuk korban tragedi Kanjuruhan. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Saudara, guna lebih memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tugas dan fungsi PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar sosialisasi di Geraha Pancasila, Balai Kota Montani, Senin 26 Juni ini. Kegiatan yang melibatkan semua perwakilan OPD di pemerintahan Kota Batu tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Oni Ardianto. Guna lebih memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tugas dan fungsi PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar sosialisasi di Geraha Pancasila Balai Kota Montani, Senin 26 Juni 2023. Kegiatan yang melibatkan semua perwakilan OPD di pemerintahan Kota Batu tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Oni Ardianto. Sosialisasi penguatan informasi diikuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi OPD, organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Batu, dengan menghadirkan narasumber Ketua Komisi Informasi Jawa Timur Imajudin. Kepala Dinas Kominfo Kota Batu, Oni Ardianto, menegaskan pentingnya memberikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik, jika itu sifatnya informasi layanan yang memang masyarakat berhak untuk mengetahuinya. Selama ini permintaan informasi dari organisasi perangkat daerah telah dipenuhi dengan baik dan prinsipnya adalah selalu memenuhi permintaan informasi tersebut. Dalam sosialisasi ini diharapkan peserta dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan yang diperlukan dalam menyiapkan tenaga yang terampil dalam mengelola informasi dan dokumen. Selain itu diharapkan juga terbentuk komitmen bersama antara PPID dan OPD bahwa PPID merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan baik. Madudin selaku Ketua Komisi Informasi tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi yang tercakup dalam sebuah kegiatan sosialisasi bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID yang diadakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, kemudian ditindaklanjuti oleh PP 61 Tahun 2010, maka undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi kita terhadap hak setiap masyarakat untuk memperoleh informasi publik dari badan publik, dan kita sebagai badan publik mempunyai kewajiban
dalam menyediakan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan secara sederhana. Jadi mungkin selama ini Ibu Bapak di SKPD sering menerima surat dari kami yang ada lampirannya permintaan data. Nah, ini mohon juga segera ditindaklanjuti, dan alhamdulillah selama ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh SKPD karena rata-rata semua permintaan data alhamdulillah selalu dipenuhi. Sementara dalam materinya, Ketua Komisi Informasi Jawa Timur Imaduddin menerangkan bahwa badan publik wajib memberikan dan menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Pengecualian informasi harus didasarkan pada undang-undang, bukan sekadar kelaziman atau kebiasaan semata. Jika suatu informasi tidak sesuai dengan ketentuan hukum, BPIJ berhak menolak permintaan informasi tersebut. Di sisi lain, dalam rangka memenuhi permintaan dokumen, Kota Batu telah menunjukkan kinerja yang baik. Melalui sosialisasi ini diharapkan penguatan tugas dan fungsi BPIJ dapat terus ditingkatkan, sehingga transparansi dan akuntabilitas pemerintah semakin meningkat. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan dari badan publik di Kota Batu. Dari Kota Wisata Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini masih akan ada banyak informasi menarik lainnya yang patut Anda simak. Tetaplah bersama kami. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Tahukah Anda apa itu nyuwun sewu? Sebelumnya perlu dikoreksi, bukan kata nyuwun sewu yang berarti minta, tapi yang lebih tepatnya nuwun, yang berarti terima kasih. Jadi kata nuwun sewu bisa berarti terima kasih tak terhingga. Dalam hal ini, karena sudah diberi kesempatan, bisa kesempatan lewat, kesempatan bicara, dan lain sebagainya. Khusus untuk nuwun sewu yang diartikan permisi, dalam bahasa Jawa, kata atau kalimat yang lebih tepat adalah menggunakan kalimat derek langkung. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agropolitan News. Kita masuk ke informasi selanjutnya. Tim Helios Kreatif dari mahasiswa Public Relation Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang menyelenggarakan kegiatan panen raya perdana stroberi. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan potensi desa wisata Pandan Rejo, dan seperti apa keseruannya berikut liputannya dari News Fokus. Berkreasi bersama stroberi, berevent hari ini digelar di Lumbung Stroberi Desa Pandarejo oleh tim Helios dari Universitas Muhammadiyah Malang dan diikuti antusias oleh para peserta serta 10 tim yang hari ini akan mengikuti lomba memasak dengan bahan baku stroberi dalam rangka demi meningkatkan potensi wisata yang ada di Desa Pandarejo. Lalu seperti apa keseruan hari ini pemirsa? Saat ini Anda menyaksikan News Fokus bersama saya Elfrina Rahma. Berkreasi bersama stroberi, edukasi stroberi, kevi, rafting, outdoor. Kini pariwisata Kota Batu kembali menggeliat usai masa pandemi berakhir.
Di hari libur anak sekolah saat ini, banyak wisatawan lokal maupun internasional yang berbondong-bondong datang ke Kota Batu untuk menikmati alam yang sejuk dan fasilitas pariwisatanya yang lengkap. Mulai dari wisata alam, wisata buatan, kuliner, staycation, serta wisata edukasi untuk semua kalangan. Salah satu destinasi wisata ikonik yaitu Lumbung Stroberi, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Wisata Batu. Benar, contoh stroberi yang matang memang warnanya merah. Pengunjung dapat menikmati sensasi memetik buah stroberi langsung dari kebun, sehingga buah masih sangat segar sambil disuguhkan dengan pemandangan pegunungan yang asri. Para pengunjung akan diantar menggunakan kereta mini oleh pemandu sambil menjelaskan kepada pengunjung tentang pertanian stroberi, cara memetik buah stroberi di lahan seluas 2 hektar. Keseruan lainnya, tim Helios Kreatif dari mahasiswa Public Relation Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang menyelenggarakan kegiatan panen raya perdana stroberi dengan tema berevent berkreasi bersama stroberi. Kepada tim News Focus, Huliza Maisaro selaku ketua panitia menjelaskan bahwa kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan potensi desa wisata Pandanrejo. Jadi kami panitia mengadakan ada lomba masak dan juga lomba berisi di sini itu gunanya untuk meningkatkan potensi desa wisata Pandanrejo, salah satunya wisata Lumbung Stroberi ini. Nah, jadi di wisata Lumbung Stroberi ini jadi mereka itu kekurangan olahan dari buah stroberi. Jadi di sini kami panitia mengadakan lomba masak dari bahan baku buah stroberi yang diikuti oleh 10 tim dari SMK jurusan Tata Boga Semalang Raya. Di sini mereka ini melakukan lomba ini nantinya akan dipilih 3 pemenang dengan masing-masing hadiah. Dari juara 1 sebesar Rp1.500.000, juara 2-nya sebesar Rp1.250.000 dan juara 3-nya sebesar Rp1.000.000. Nah, tadi kan wisata Lumbung Stroberi ini kan kekurangan menu olahan baru nih. Jadi di sini kami melakukan lomba ini dan pilih 3 pemenang tadi, dan di mana 2 pemenang ini nanti besok di hari Minggu di pasca event akan mengikuti kegiatan demonstrasi memasak. Kegiatan demonstrasi memasak ini nanti kegiatannya di mana 2 pemenang ini akan mengajarkan bagaimana mereka mengolah dan membuat olahan stroberi ini kepada tim produksi lumbung stroberi. Dihadiri oleh Dinas Pariwisata dan dimeriahkan dengan tarian khas Pandanrejo menambah semarak jalannya acara. Dosen pembimbing Ilkom UMM, Frida Kusumastuti pun bangga dan mengapresiasi penuh terhadap usaha mahasiswanya yang turut serta membantu meningkatkan potensi wisata di Desa Pandanrejo ini. Ya, sebenarnya Lumbung Stroberi ini kan destinasi wisata yang sudah lama ya, tapi memang pemulihan pada masa setelah pandemi itu luar biasa saya lihat tadi, karena saya mengikuti sejak tahun 2018 itu kami sudah sering ke Lumbung Stroberi dan melihat perkembangannya luar biasa. Model-model semacam ini sangat bagus ya, karena masyarakat diberi kesempatan untuk menyentuh atau bertemu langsung dengan stroberi, dan itu bagi kalangan tertentu itu sangat luar biasa untuk bisa bersentuhan dengan tumbuhan stroberi. Baik kami dari Prodi Ilmu Komunikasi itu sebenarnya sejak tahun 2015 sudah melakukan model praktikum yang seperti ini. Bahkan mungkin sebelum 2015 itu 2010 sudah kita mulai dengan klien yang lebih sedikit di sekitaran kampus, tapi kemudian setelah itu terutama 2014-15 itu kita sudah merambah ke Jawa Timur. Jadi satu tahun itu lebih dari 70 kelompok mahasiswa kita terjunkan untuk membranding beberapa desa dan destinasi wisata serta kebudayaan. Seperti itu. Jadi kalau
Dinas Pariwisata kolaborasi, saya kira sudah ada MOU dengan beberapa dinas pariwisata di Kota Batu, di Gresik, di Sidoarjo yang sudah pernah kita lakukan, dan di beberapa kota yang di Jawa Timur. Dirinya berharap dapat kembali menjalin kerjasama dengan desa wisata lain di Kota Batu. Nah pemirsa, saya sudah memetik buah stroberi hari ini di kebun milik petani stroberi yang ada di Desa Pandarejo bersama dengan para peserta yang hari ini juga berpartisipasi dalam acara berevent yang diselenggarakan oleh tim Helios Universitas Muhammadiyah Malang. Maka usai sudah liputan hari ini di Lumbung Stroberi berevent bersama saya Elvina Rama dan juga Fresh dari Kota Batu, tim News Focus ATV melaporkan. Ya, kita masuk informasi selanjutnya, Saudara. Korem 083 Baladika Jaya sukses menggelar The New Triathlon dengan tajuk Balayang Cup 2023 Run, Hike, and Fly di BJD Spot, jalur lintas barat atau Jalibar, Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Minggu 25 Juli yang lalu. Pembedanya yaitu biasanya triathlon diisi dengan lari, balap, dan juga sepeda, serta renang. Namun kali ini diisi dengan lari, mendaki, dan para layang. Korem 083 Baladika Jaya sukses menggelar The New Triathlon dengan tajuk Balayang Cup 2023 Run, Hike, and Fly di PTJ Spot jalur lintas barat Jalibar, Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Minggu 25 Juni 2023. Pembedanya yaitu biasanya triathlon diisi dengan lari, balap sepeda, dan renang, namun kali ini diisi dengan lari, mendaki, dan para layang. Acara semakin meriah lantaran Danrem 083 BDJ Kolonel Infantri Muhammad Imam Gogor menjadi salah satu peserta dari total 51 peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bahkan beberapa atlet nasional para layang juga ikut seperti Jafro Megawanto, Rika Wijayanti, Syahdana Revi, dan lainnya. Kolonel Gogor mengatakan dalam perlombaan peserta wajib berlari sejauh 2 km, mendaki 1,4 km, dan terbang dari ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut. Tadi sudah disampaikan oleh Dan Lanut, kita mau karena kita mencintai olahraga kedirgantaraan ini. Jadi kami mempersiapkan ini, dan saya selaku peserta sudah memulai persiapan dari mulai bulan Januari sebetulnya. Mulai ground training, kemudian kita mulai mencari lisensi untuk menjadi PL1 atau pilot 1, sehingga pada pagi hari ini saya bisa mengikuti kegiatan ini dan didukung oleh Dan Lanut sebagai Ketua Umum FASI di Jawa Timur. Kesulitannya apa? Tingkat kesulitannya pasti berbeda-beda, fisik, kemudian mental, dan tadi disampaikan harus kepatuhan dan ketaatan pada prosedur dalam melaksanakan para layang ini sangat dibutuhkan. Kolonel Gogor menambahkan meski pertama, kegiatan ini sebenarnya merupakan lanjutan dari beberapa event yang sudah dilaksanakan di beberapa kota lainnya, seperti di Bike, Hike, dan Fly di Banyuwangi dan Wonogiri. Balayang Cup 2023 ini merupakan bagian upaya pembinaan teritorial melalui komunikasi sosial, juga untuk membangun komunitas para layang dalam satu wajah pembinaan yang solid, sekaligus mempromosikan olahraga para layang guna menghasilkan atlet-atlet para layang yang unggul dan berprestasi. Selain itu juga bisa mendukung Kota Batu sebagai daerah wisata yang nantinya bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara Ketua FASI Provinsi Jawa Timur Marsma TNI Fairlianto sangat mengapresiasi perlombaan yang digelar secara luar biasa dan sukses di Kota Wisata Batu. Pria yang juga menjabat Dan Lanut Abdul Rahman Saleh Malang ini menegaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan secara profesional karena seluruh peserta sudah layak terbang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan FASI. Hiking dan flying, tentunya kegiatan ini memerlukan suatu profesionalisme yang tinggi,
mengikuti aturan dan ketaatan, dan mereka punya lisensi. Baik dia pelaksanaan flying, mereka mempunyai syarat terbang dan sudah disediakan oleh Faksi Jawa Timur, sehingga mereka berhak untuk terbang para layang di daerah yang sudah ditentukan. Tentunya dengan ketentuan yang sudah diatur oleh Faksi sendiri. Harapannya apa nanti setelah? Ya, harapannya adalah pertama meningkatkan kualitas daripada atletnya dan juga meningkatkan pariwisata di Jawa Timur, karena kegiatan ini sangat menunjang pariwisata dan sangat mendukung sekali di daerah yang sangat strategis untuk pariwisata ini. Tentunya perlu ditunjang dengan kegiatan-kegiatan, tidak hanya kegiatan kunjung, ini perlu ditunjang oleh kegiatan olahraga yang menunjang kegiatan pariwisata di Jawa Timur. Dari Kota Wisata Batu, Saiful Akbar, News Sport ATV melaporkan. Saudara, berada di atas sekitar 1.500 meter dari permukaan laut, spot Baralayang Tujam, lereng Gunung Panderman memiliki jangkauan terbang bagi atlet para layang yang cukup lumayan jauh dan bisa melakukan berbagai manuver bagi atlet sesuai dengan kemampuannya saat terbang. Baralayang Tujam atau BDJ Point bisa jadi spot menarik ajang nasional bahkan internasional kebanggaan Kota Wisata Batu. Berada di sekitar 1.500 meter dari permukaan laut, spot Balayang Tujam, lereng Gunung Panderman memiliki jangkauan terbang bagi atlet para layang cukup lumayan jauh dan bisa melakukan berbagai manuver bagi atlet sesuai kemampuannya saat terbang. Balayang Tujam atau BDJ Point bisa jadi spot menarik ajang nasional bahkan internasional kebanggaan Kota Wisata Batu. Rika Wijayanti, salah satu atlet para layang Kota Batu yang sudah meraih puluhan medali emas di event nasional, mengungkapkan jika spot Balayang Tujam, lereng Panderman sudah layak dijadikan spot di event nasional. Hanya saja menurut Rika perlu adanya campur tangan pemerintah daerah untuk memperbaiki keberadaan spot BDJ ini, khususnya dari segi akses jalan menuju spot di atas serta sarana lainnya. Seru sih Pak menantang karena sangat tinggi, jadi kita bisa leluasa lihat Kota Batu. Bedanya dengan yang di Gunung Banyak apa ya? Gunung Banyak lebih rendah dari Panderman. Ini sekitar berapa ketinggian? 1.500. Iya, 1.500. Yang menantang apa? Menantang perjalanannya sih Pak. Kendala ya semacam. Dari take off ke landing tadi berapa menit ya? Kurang tahu soalnya kan kita kejuaraannya bukan langsung naik, jadi lari dulu terus hiking baru terbang. Jadi mungkin kalau naik sepeda motor sekitar 20 menit. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki dengan spot yang baru? Jalannya aja sih Pak, mungkin karena kan tanah, jadi kalau kena embun kan apa itu kurang padat gitu, licin. Sementara PJ Wali Kota Batu Aris Agung Payawai yang turut menyaksikan event Balayang Cup 2023 menegaskan Balayang Tujam merupakan spot para layang yang sejatinya sudah ada sebelumnya selain spot para layang Gunung Banyak. Hanya saja untuk spot di lereng Gunung Panderman ini memang membutuhkan perjalanan cukup jauh bagi atlet untuk melakukan take off. Spot Balayang Tujam menjadi salah satu potensi Kota Batu untuk menarik atlet-atlet nasional bahkan internasional. Untuk itu pemerintah Kota Batu bakal mendukung perbaikan sarana dan prasarana Balayang Tujam yang tentunya akan berkoordinasi dengan semua pihak, tidak terkecuali pihak perhutani yang memiliki kewenangan atas lahan hutan di kawasan lereng Gunung Panderman. Kan gini, itu kan gunung adalah bagian dari perhutani. Tentunya kita akan support nanti fasilitas untuk menuju ke area take off. Tapi ini kan harus ada koordinasi untuk mendukung pariwisata, untuk mendukung kegiatan para layang ini. Ada beberapa sektor yang harus kita saling mengaitkan. Nah, kalau sebab itu nanti kita koordinasikan agar event-event bisa terus terselenggara dengan baik, terutama di daerah Panderman ini, karena pertama view-nya bagus,
kedua jangkauannya cukup luas sehingga sangat potensial untuk digunakan sebagai daerah terbang para layang yang ada di Kota Batu. Ini kan meningkatkan ekonomi UMKM kita juga. Semakin banyak kegiatan event, masyarakat semakin banyak yang nonton, berarti potensi ekonomi semakin tinggi. Dari Kota Wisata Batu, Saiful Akbar, Newsport ATV melaporkan. Dan berikut pemirsa kami informasikan untuk Anda perakiraan cuaca esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan perakiraan cuaca yang akan Anda saksikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Agro News hari ini. Mewakili segenap yang bertugas, saya Septian Wilson. Terima kasih dan sampai jumpa.